salah satu yang kemudian juga saya teladani dan perjuangkan dari Gus Dur adalah sebagai imam pemuda tersesat. Karena menurut saya, kalau saya itu imam pemuda tersesat, Gus Dur itu Grand Sheikh pemuda tersesat tuh. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf karena bagi saya salamnya pakai salam secara Islam sebagai seorang muslim, dan bagi yang non muslim silahkan menjawab sesuai dengan agamanya masing-masing, karena bagi saya setiap salam apapun latar belakang agamanya dia memiliki nilai yang sama, yaitu nilai perdamaian dan persatuan di antara kita. Saya sering bilangnya, itu kambing nggak perlu mengembek untuk menyampaikan salam kepada ayam itu. Kambing nggak perlu berkokok untuk menyampaikan salam kepada ayam, dan ayam tidak perlu mengembek untuk menyampaikan salam kepada kambing tuh. Karena Anda jadi kambing barusan. Kemudian yang kedua, saya mau menyampaikan terima kasih atas undangannya dari jaringan Gus Durian Haul ke-15 Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dan senang sekali Haul ke-15 Gus Dur ini adalah salah satu dari beberapa haul, di antaranya Haul Solo, yang seingat saya, sependek ingatan saya selalu hadir baik di Jakarta maupun di Yogyakarta. Alhamdulillah, dari awal saya mu'alaf haul, awal saya kenal haul, itu haul Gus Dur itu salah satu haul yang sependek saya ingat itu selalu saya hadiri baik di Ciganjur maupun di sini pada malam hari ini. Dan senang sekali karena pakai rebana, apalagi ada 150 penabuh rebana pada malam hari ini. Ini mengingatkan saya pada apa yang disampaikan Imam Jalaluddin Ar-Rumi, salah seorang sufi besar dari Persia. Beliau katakan, ketika aku meninggal, janganlah engkau menangis, janganlah engkau bersedih, tapi bergembiralah dan tabuhlah genderang, antarkan aku dengan tabuhan genderang itu, karena kematian bagiku adalah momentum sang pecinta sedang menemui yang maha dicintainya. Sehingga itu momen kegembiraan. Makanya orang Madura itu, saya orang Madura, tapi Madura saya swasta, karena dari Jawa Timur. Bisa jadi dalam satu hati, sebagaimana khauf, rasa takut kepada Allah, dan roja, rasa berharap atas ampunan Allah, itu bisa menjadi satu kesatuan. Sedih dan gembira itu bisa menjadi satu kesatuan di hati orang Madura itu. Jadi orang Madura itu kalau sakit, di depan kamar pasiennya itu biasanya mereka menggelar tempat duduk tikar, kemudian bawa kopi, bawa rujak, bawa soto. Iya. Jadi dimanfaatkan sekaligus itu untuk healing. Karena kebetulan rumah sakit itu biasanya ada AC-nya, ada tamannya, biasanya kan untuk kebutuhan kesehatan. Kemudian jadi ajang silaturahmi kan biasanya. Ketika ada yang sakit itu kan biasanya menjadi magnet untuk menarik keluarga-keluarga yang udah jarang silaturahmi, akhirnya jadi silaturahmi karena ada keluarganya yang sakit. Dan itu sedikit dirayakan oleh orang Madura. Perkara nanti sakitnya itu tidak sembuh atau bahkan mati, ya itu ketentuan Allah bagi dia. Jadi orang Madura itu agak tidak pusing hidupnya, karena dia menggantungkan semuanya kepada Allah, yang kemudian menjadi
prinsip pertama dalam 9 nilai utama Gus Dur. Ya. Saya gak tahu apakah Gus Dur yang menginspirasi orang Madura atau Gus Dur yang terinspirasi dari orang Madura. Kayaknya yang kedua kata Mbak Alisa ya, bukan kata saya. Kayaknya yang kedua, karena orang Madura itu kalau jual sate yang paling enak nomor 2 di dunia. Karena yang nomor 1 hanya Allah Ta'ala. Itu prinsipnya orang Madura itu. Kemudian yang ketiga, saya mau menyampaikan salam hormat kepada yang terhormat Pendeta Indrianto ya, yang baru saja hadir. Selamat datang dan salam hormat. Mengapa saya pertama menyampaikan salam hormat kepada beliau sebagai pendeta? Karena negeri ini sudah terlanjur tidak bersikap setara kepada muslim dan non-muslim, kepada yang mayoritas dan kepada yang minoritas. Bangsa ini sudah terlanjur punya istilah mayoritas dan minoritas. Dan kita sebagai orang-orang yang berjalan di jalannya Gus Dur tidak menerima hal ini. Karena bagi kita, semua kita setara sebagai warga negara. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Namun karena terlanjur kita memiliki budaya menyebut mayoritas dan minoritas, maka sebagai salah satu bentuk perjuangan kita untuk menarik teman-teman minoritas sampai ke titik yang setara kepada kita, teman-teman yang mayoritas, maka kita menjadikan minoritas sebagai prioritas dalam segala urusan kita. Agar mereka kemudian bisa terus tergerek naik sampai di titik yang setara dengan kita umat Islam sebagai warga mayoritas di Indonesia. Karena sudah terlanjur ada istilah mayoritas dan minoritas di Indonesia, dan itu agak sulit untuk kita lawan, sehingga mari kita berjuang sedikit demi sedikit untuk itu. Dan sekaligus agar beda dan setara, jadi salam hormat kedua saya kepada Ketua NU yang belum disebut dari tadi. Ada Mas Syafiq Ali di sana. Iya, jadi betul-betul ini jadi festival beda yang setara benar-benar ini. Jadi yang saya sebut justru yang tidak disebut dari tadi. Kalau yang sudah disebut sudah gak usah saya sebut ya. Iya. Syafiq Ali pimpinan Gus Durian cabang Jomblo. Jadi gitu. Tapi spesial saya tetap mau menyampaikan salam hormat kepada Romo Yai Ubaidillah dan Mbak Alisa Wahid selaku keluarga dari Gus Dur. Kemudian lagi-lagi saya ingin cerita tentang sebelum saya mau cerita, saya mau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada itu yang memberikan fasilitas juru bicara bahasa isyarat kepada teman-teman tunarungu di luar sana. Saya rasa kita juga harus mulai sadar bahwa ketidaksetaraan, diskriminasi dan konflik itu bukan hanya tentang perbedaan agama, perbedaan suku, tapi juga tentang perbedaan antara kita yang merasa berkondisi yang normal dan mereka yang kita judge sebagai orang-orang yang tidak berada dalam kondisi yang normal. Saya rasa itu juga perjuangan yang harus kita perjuangkan dan kita apresiasi pada malam hari ini. Selanjutnya, lagi-lagi saya mau cerita tentang orang Madura swasta. Jadi, saya di kampung sebagai bagian dari orang Madura swasta. Orang Madura swasta di kampung saya itu paling tidak itu selalu bertanya-tanya apakah sudah punya anak dan laki apa belum. Selalu sering ditanya, kamu sudah punya anak enggak? Anaknya laki atau perempuan? Pertanyaan itu biasanya muncul
dari satu budaya yang entah dari mana muncul begitu saja. Saya rasa ini tentu tumbuh dari di kampung, bahwa kenapa punya anak dan paling tidak satu laki-laki itu penting bagi orang Madura swasta, karena anak laki-laki itu yang seolah-olah menjadi jaminan bagi terselenggaranya haul bagi orang tuanya. Jadi mereka itu selalu ingin punya anak laki-laki meskipun satu, karena yang bakal ngeholin dia itu anak laki-lakinya. Karena kalau anak perempuan kemungkinan dia akan ngeholi mertuanya, karena yang ngeholi biasanya suaminya. Jadi ada rasa berat hati ketika mereka masih belum punya anak atau punya anak perempuan semua. Tentu itu tradisi yang perlu kita perjuangkan untuk kemudian tidak ada lagi nilai-nilai itu, karena kita akan berprinsip pada nilai kesetaraan, baik gender, agama, suku, dan lain sebagainya. Namun dari sana saya ingin melanjutkan bahwa tradisi itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang kokoh. Mengapa? Karena malam hari ini keluarga Gus Dur membuktikan, meskipun Gus Dur tidak memiliki anak laki-laki, tapi malam hari ini kita menyelenggarakan haul Gus Dur yang ke-15 setelah 15 tahun wafatnya almarhum Gus Dur. Bahwa pada akhirnya haul itu bukan tentang anak-anak biologis utamanya, tapi tentang anak-anak ideologis. Betapapun kita punya anak biologis, dan betapapun laki-laki, betapapun tidak satu tapi 5 atau 7 atau lebih, tapi kalau mereka tidak melanjutkan nilai-nilai ideologi yang telah diperjuangkan oleh ayahnya, niscaya mereka tidak akan melanjutkan bahkan haul dari ayahnya itu sendiri. Sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Nuh. Nabi Nuh punya anak, tapi anaknya anak biologis yang tidak ideologis kepada Nabiullah Nuh. Sehingga kemudian perjuangan Nabiullah Nuh boro-boro diholin, perjuangannya pun tidak dilanjutkan. Maka yang terpenting adalah perjuangan kita utamanya bukan hanya bagaimana kita berumah tangga untuk melahirkan anak-anak yang biologis, sebagaimana juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad, tanakahu taksuru, menikahlah, kemudian menikahlah kalian dan kemudian lahirkanlah anak-anak dari rahim istri kalian. Namun bukan sekedar anak-anak yang sifatnya biologis, tapi anak-anak yang sifatnya ideologis. Bukan soal gendernya, tapi soal ideologinya. Mau perempuan, mau laki-laki, mau anak biologis kita atau bukan anak biologis kita, selama ideologi yang kita perjuangkan, kita sebarkan dan kita wariskan kepada generasi setelah kita, maka pastilah kita akan mendapatkan karunia dan pahala meskipun telah wafat dari apa yang telah kita perjuangkan secara ideologis tersebut. Kalau sudah anak-anak ideologis itu ada dan tersebar, maka mau diholi gak diholi gak aja lagi penting, karena perjuangan mereka adalah amal jariah dari kita, karena doa mereka juga akan sampai kepada kita, karena mereka anak-anak ideologis yang soleh dan solehah, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad doanya akan tetap sampai kepada kita. Maka itulah yang membuat kita terbuka pikiran, mata, dan hati. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak ideologis itu. Bagaimana kita tidak hanya berpikir tentang hidup kita saat ini dan di sini, tapi hidup kita di sana setelah ini, agar kita kemudian tetap mendapatkan limpahan karunia, pahala, dan rahmat dari Allah melalui anak-anak ideologis yang kita didik sebagai seorang pejuang. Kemudian pada malam hari ini kita memilih di sini tidak nonton bola Indonesia dan Jepang ya. Pertama, Mbak Alisa, saya curiga teman-teman tetap nonton. Karena sekarang nonton nggak mesti di TV ya.
Di HP, bisa di HP. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman di sini sebenarnya tetap nonton. Iya kan? Tapi yang jelas ketimbang nonton di sana, kalau kita mau membandingkan lebih baik hadir di sini. Karena kenapa? Pertama, ada keberkahannya. Yang kedua, Anda bisa tetap nonton dari sini. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah di sana Indonesia kalah, tapi di sini Indonesia menang. Iya, di sana Indonesia kalah 4-0. Di sini sudah pasti Indonesia menang tuh. Karena di sini kita berbicara tentang kemanusiaan, perdamaian, ketauhidan dan nilai-nilai mulia yang telah diajarkan oleh Gus Dur. Jadi Anda gak gambling kalau di sini. Di sana agak berjudi tuh Anda. Bisa kalah, bisa menang tuh. Kalau di sini sudah pasti menang karena Anda berdiri untuk Indonesia, untuk kemanusiaan, untuk persatuan dan lain sebagainya. Walaupun saya curiga seandainya almarhum Gus Dur hidup, kayaknya Gus Dur tidak keberatan kalau Anda tidak hadir di sini dan nonton bola. Curiga saya. Karena kenapa? Satu, Gus Dur suka bola. Walaupun satu hal, prinsip yang sudah pasti saya tidak setuju dengan Gus Dur adalah karena Gus Dur ngefans ke MU. Sudah pasti dalam hal ini saya tidak setuju dengan Gus Dur. Ya. Dan sudah pasti dalam hal ini Gus Dur agak susah diajak diskusi. Karena orang yang paling susah diajak diskusi, iya, itu pertama fans politisi, agak susah tuh diajak move on tuh. Yang kedua fans MU tuh, agak susah dibilangin. Jadi sudah pasti saya beda dengan Gus Dur urusan fans bola. Dan agak aneh memang Kiai ngefans ke MU, karena MU itu setan merah ya. Sedangkan Gus Dur itu kan nuansanya malaikat ya, bukan setan ya. Jadi ya gak apa-apa lah, namanya juga Gus Dur gitu. Nah kemudian yang kedua, kenapa saya yakin Gus Dur akan membiarkan kita untuk nonton bola di sana, bukan hadir di masjid ini? Karena Gus Dur itu sangat cakap dalam fikih dakwah. Dalam fikih dakwah, Gus Dur itu sangat cakap, sangat strategis, sangat sadar tentang fikih dakwah. Saya teringat kepada kisah Romo Kiai Haji Hudori Tegalrejo, sahabat dari almarhum Gus Dur. Romo Kiai Hudori itu pernah didatangi dua kelompok masyarakat. Yang pertama itu guru dari almarhum Gus Dur. Jadi Romo Yai Hudori itu pernah didatangi oleh dua kelompok masyarakat. Yang satu itu orang-orang dari komunitas masjid, dan yang satunya lagi itu adalah orang-orang dari komunitas seni. Gampangnya yang satu dari langgar, yang satu dari sanggar tuh. Iya kan? Sanggar itu seni, langgar itu tempat untuk aktivitas-aktivitas religius. Nah, mereka berdebat, nyaris berkonflik karena punya uang kas pas-pasan. Yang dari kelompok langgar ingin membangun masjid, yang dari kelompok sanggar ingin membeli gamelan. Kemudian mereka berdebat, nyaris berkonflik, akhirnya dibawa kepada Romo Yai Hudori Tegalrejo. Dan sudah pasti orang-orang masjid pede bahwa Romo Yai akan membela mereka untuk uang itu digunakan bagi pembangunan masjid. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Romo Yai itu sebaliknya. Kata Romo Yai begini, sebaiknya uang itu kalau bisa dibagi dua.
untuk pembangunan masjid dan beli gamelan, tapi gak bisa karena uangnya pas-pasan. Akhirnya kata Romo Yai, ya sudah, uang itu digunakan saja untuk membeli gamelan. Ini jawaban yang di luar ekspektasi orang-orang masjid, karena Romo Yai Hudori justru membela kelompok seni dan budaya yang ada pada saat itu. Tapi kenapa? Landasannya adalah fikih dakwah. Fikih dakwah itu prinsipnya 3, sebagaimana ketika salah seorang sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal, diutus ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi Muhammad. Pertama, menggembirakan, tidak menakut-nakuti. Kemudian yang kedua, itu memudahkan, bukan menyulitkan. Dan yang ketiga, mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Romo Yai Hudori. Beliau tahu pertama bahwa orang-orang masjid itu pasti percaya kepada beliau sebagai kiai. Apapun keputusannya pasti ditaati dan tidak disuudzoni. Yang kedua, beliau tahu bahwa kelompok religius ini seharusnya lebih bisa diandalkan dan lebih dewasa dari kelompok seni dan budaya. Dan yang ketiga, beliau tahu bahwa kalau sekarang yang dibeli adalah gamelan, tidak lama lagi suatu hari masjid akan dibangun bukan hanya oleh kelompok orang-orang masjid, tapi kelompok orang-orang masjid yang didukung penuh oleh kelompok orang-orang yang bermain gamelan tadi, karena pendapatnya telah dijunjung dan dihargai oleh Romo Yai Hudori. Dan yang keempat, lantaran masjid itu gak butuh bangunan sebenarnya. Dimanapun kata Nabi Muhammad kita beribadah, maka itu adalah masjid bagi orang-orang yang beriman, kecuali itu kuburan dan kamar mandi. Jadi akhirnya benar, tidak lama dari sana komunitas gamelan ini sumbangan lagi, mengajak komunitas seni bikin konser untuk pembangunan masjid. Akhirnya gamelannya dapat, masjidnya juga terbangun. Inilah fikih dakwah yang kemudian dipegang erat oleh almarhum Gus Dur. Bagaimana Gus Dur itu selalu menjadi duta rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada orang-orang baik, tapi kepada juga orang-orang yang belum baik. Gus Dur bukan hanya menemani orang-orang yang sudah baik dengan dakwahnya, tapi beliau juga menemani orang-orang yang belum baik. Dengan apa? Dengan memberikan kabar tentang fatwa-fatwa yang munculnya dari ijtihad dari para ulama, bagaimana Islam itu bisa dilaksanakan secara mudah, tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok khusus yang sudah menerapkan Islam dengan cukup komprehensif, cukup berat dan lain sebagainya. Karena wawasan yang luas itu menyebabkan Gus Dur bisa memberikan alternatif, bahwa ada loh pendapat dalam Islam yang orang seperti kamu itu bisa masuk surga, walaupun sholatnya sholat subuh 6:30, puasanya begini begitu, zakatnya begini begitu, umrohnya dapat giveaway gitu. Anda bisa masuk surga. Itu wawasan fikih yang luas dari Gus Dur menyebabkan pendapat-pendapat yang mudah itu disampaikan oleh Gus Dur, sehingga Islam terasa rahmat bukan hanya bagi kelompok-kelompok yang sudah baik, tapi kelompok-kelompok yang belum baik. Bahkan Gus Dur menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya rahmat bagi orang-orang Islam, tapi rahmat bagi semesta alam, bagi siapa saja agamanya, mau Kristen, Konghucu, Katolik, Hindu, Buddha, nyembah Yakul. Anda insya Allah dibantu tuh sama Gus Dur kalau Anda didiskriminasi. Dan bagi semua makhluk Tuhan. Karena kenapa? Karena wawasan yang begitu luas dari Gus Dur. Dan memang itulah gunanya dari perbedaan. Kata Khalifah Al-Mansur ketika ditanya, kenapa engkau membiarkan perbedaan itu hidup dalam kepemimpinanmu? Kata Khalifah Al-Mansur, iya, agar orang-orang yang belum bisa menggapai jalan-jalan yang sulit menuju Allah, mereka melewati jalan-jalan yang mudah. Agar perbedaan itu menjadi pilihan bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa hidup kita jadi repot setelah Gus Dur meninggal.
Karena gak ada yang bilang gitu aja kok repot. Semuanya menjadi repot karena kita tidak memiliki seorang seperti Gus Dur dengan wawasan hazanah keislaman yang begitu luas, sehingga bisa menampung Islamnya itu bukan hanya orang yang sudah baik, tapi orang yang belum baik, bahkan orang yang belum Islam sekalipun. Hazanah keislaman beliau bisa menampung mereka dalam suasana yang toleran, dalam suasana yang moderat, dalam suasana yang penuh persaudaraan dan kehangatan. Dan hazanah kebangsaan yang begitu luas yang ada di hati dan pikiran Gus Dur menyebabkan siapapun orang yang menjadi warga negara ataupun bukan warga negara Indonesia bisa dipeluk oleh Gus Dur. Cerita Mbak Alisa tentang orang-orang dari Papua itu karena wawasan kebangsaan yang begitu luas, hati yang begitu lebar dan pikiran yang begitu jernih dari almarhum Gus Dur, sehingga kemudian siapapun bisa diterima oleh Gus Dur dengan ragam perbedaan pandangan kebangsaannya, sehingga kemudian Gus Dur melahirkan ijtihad politik kebangsaan untuk masyarakat Papua yang kemudian diterima oleh masyarakat Papua dan tidak mencoreng nilai-nilai NKRI kita sebagai orang Indonesia. Itu karena wawasan itu menyebabkan hidup kita gak repot. Yang bikin repot ini kan orang yang baru belajar Islam, baru kenal 1-2 ayat. Kalau sholat pakainya kulhu lagi. Itu yang bikin repot tuh. Yang wawasan keislamannya belum luas, wawasan kebangsaannya belum luas, sehingga ada perbedaan politik sedikit, itu akan menjadi konflik. Ada perbedaan pandangan keagamaan sedikit, itu akan jadi konflik. Itulah yang menjadi hidup kita repot setelah ditinggalkan oleh Gus Dur. Karena tidak ada orang yang seperti Gus Dur, yang memiliki wawasan yang luas dan berani. Yang terpenting adalah berani menyampaikan wawasannya itu kepada publik. Dan itulah yang dilakukan oleh Gus Dur. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan salah satunya posisinya sebagai cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, sebagai cucu Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Gus Dur tahu persis betapapun berbeda pandangan Gus Dur, orang akan tetap mikir dan hormat kepada Gus Dur. Dan itu dimanfaatkan. Privilege itu dimanfaatkan oleh Gus Dur bukan untuk dirinya, tapi untuk kemaslahatan umat. Privilege Gus Dur sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama tidak digunakan untuk memperkaya diri, tidak untuk mengkultuskan diri, tidak untuk mencari jabatan, tidak untuk hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, tapi digunakan oleh Gus Dur bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk umat dan masyarakat, untuk melindungi orang-orang yang tertindas, untuk melindungi orang-orang yang minoritas, dan untuk melindungi orang-orang yang tersingkirkan dan termarginalkan. Itulah yang kemudian, itulah yang pada akhirnya kemudian saya coba tiru sedikit dari Gus Dur. Kita tidak bisa mungkin berjuang sebagaimana Gus Dur. Kita mungkin tidak punya keteguhan hati, kejernihan pikiran seperti Gus Dur. Tapi mari kita mencoba melanjutkan. Karena Gus Dur telah meneladankannya, saatnya kita yang melanjutkannya saat ini. Makanya saya mencoba melanjutkan, memanfaatkan privilege saya sebagai Habib untuk berbicara tentang nilai-nilai toleransi. Karena sedikit banyak orang sungkanlah kepada saya, walaupun gak setuju kepada saya, tapi paling tidak sungkanlah untuk negor. Salah sih, tapi Habib. Menurut dia kan. Jadi mari kita, setiap kita itu diberi gift, diberi hadiah, diberi karunia oleh Allah. Gak ada kita itu yang tidak diberi karunia. Makanya saya tidak pernah menyebut orang-orang yang tunanetra, tunarungu sebagai orang berkebutuhan khusus. Bagi saya mereka adalah orang berkemampuan khusus, bukan berkebutuhan khusus. Karena setiap orang oleh Allah diberikan hadiah, karunia, gift yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka itu yang menjadi privilege kita. Cari privilege itu dalam diri kita, kemudian gunakan bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kalian yang mendapatkan privilege sebagai anak orang kaya, gunakan harta itu untuk kemaslahatan umat.
yang mendapatkan privilege sebagai anak kiai, gunakan kegusan itu untuk memberikan kemaslahatan, jangan untuk petang-tang peteng-teng. Iya, saya itu kan kalau mau gampang, kehabiban saya kan dibuat untuk petang-tang peteng-teng ya. Ngapain jadi untuk kemaslahatan? Tapi itulah hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, siapapun manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan terakhir, melanjutkan dari apa yang saya ambil dari Gus Dur. Sebagai ini, kenapa saya ceritakan? Agar setiap kita kemudian berpikir, pulang dari sini tidak sekedar kemudian selesai kita dapat berkah, enggak. Kita bawa PR, apa yang bisa kita teladani dari almarhum Gus Dur, apa yang kita bisa lanjutkan dari almarhum Gus Dur. Bukan persis seperti Gus Dur sebagaimana tadi disampaikan Mbak Alisa, tapi apa yang Tuhan berikan kepada kita yang bisa kita tiru dari Gus Dur, kita tiru sekecil apapun. Karena Islam itu tidak pernah mengukur besar kecilnya sesuatu, sampai atau tidaknya, tapi yang dihargai adalah prosesnya dalam Islam, sekecil apapun. Karena kalau yang diukur besar atau kecilnya ya, itu Nabi Nuh gak jadi nabi tuh. Karena pengikutnya 950 tahun berdakwah cuman 73 tuh. Itu di Instagram gak centang biru itu. Di TikTok gak bisa live itu. Tapi beliau menjadi nabi walaupun pengikutnya hanya 73, karena Islam menghargai proses, menghargai value, nilai, bukan kepada hasil, bukan kepada besar atau banyaknya sesuatu. Maka mari kita teladani sekecil apapun. Makanya saya ceritakan sebagai penutup cerita saya. Salah satu yang kemudian juga saya teladani dan perjuangkan dari Gus Dur adalah sebagai imam pemuda tersesat tuh. Karena menurut saya, kalau saya itu imam pemuda tersesat, Gus Dur itu Grand Syekh pemuda tersesat tuh. Serius. Kenapa? Karena Gus Dur itu dengan wawasannya yang luas mencoba merangkul seluas mungkin orang. Kalau bisa tidak ada yang tidak dirangkul, termasuk tadi orang-orang yang belum baik. Makanya Gus Dur itu selalu memberikan jawaban-jawaban yang benar tapi out of the box, dan kemudian bisa menyudahi kegalauan dari pemuda-pemuda tersesat itu. Contohnya, ketika Gus Dur ditanya, yang disembelih itu Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Itu dalam Islam memang terjadi perbedaan pendapat. Populernya Nabi Ismail yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim, tapi ada pendapat lain yang menyebutkan yang mau disembelih itu adalah Nabi Ishak. Tapi kata Gus Dur, ngapain repot, toh sama-sama gak disembelih. Iya, itu kan tipikal imam pemuda tersesat ya. Bagaimana kemudian memberikan jawaban yang solutif sesuai dengan akal setiap orang, sesuai dengan bahasa setiap orang, sehingga Gus Dur itu menjadi rahmat bagi semua, menjadi ayah bagi semua. Karena wawasan yang luas yang kemudian diolah dengan kreativitas yang tinggi, sehingga beliau bisa mengatasi. Saya yakin kalau almarhum Gus Dur itu masih hidup sampai sekarang, itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan pemuda tersesat itu yang selesai di Gus Dur tuh. Misalnya saya pernah ditanya tuh, kiamat itu kan hari Jumat ya, negara yang masih Kemis atau sudah Sabtu itu gimana? Itu kan kita butuh Gus Dur untuk menjawab itu ya. Para kiai bisa menjawab itu, tapi kreativitas dengan sedikit komedi ala Gus Dur itu yang sulit untuk ditiru oleh kita. Misalnya kalau ada yang nanya, pintu surga itu didorong apa digeser, itu Gus Dur yang bisa jawab itu. Makanya pada akhirnya malam hari ini kita sadar bahwa kita butuh Gus Dur. Tapi bukan utamanya Gus Dur sebagai sosok, bukan utamanya Gus Dur sebagai presiden, bukan utamanya Gus Dur sebagai ketua NU, bukan utamanya Gus Dur sebagai ayah dari anak-anaknya, tapi Gus Dur sebagai satu rahmat bagi semua.
Kita sadar bahwa setelah ditinggalkan Gus Dur, hidup kita repot. Banyak orang terdiskriminasi, banyak orang tidak tertolong, banyak orang termarginalkan. Karena itu, semua hal itu tidak sepatutnya dijadikan kenangan oleh kita. Kita kumpul di sini bukan untuk mengenang Gus Dur. Kita kumpul di sini bukan utamanya untuk mendoakan Gus Dur. Karena insya Allah Gus Dur telah begitu terkenang. Gus Dur telah banyak mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang telah dilakukan ketika hidupnya, banyak mendapatkan doa. Tapi utamanya bagaimana krisis yang muncul akibat tidak lahirnya orang-orang seperti Gus Dur ini akan kita atasi mulai malam hari ini dengan terus melanjutkan perjuangan Gus Dur, karena Gus Dur telah meneladankan dan saatnya kita melanjutkan. Terima kasih. Sebelum menutup ceramah ini, mau menyampaikan terima kasih atas undangannya. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang kita bawa pulang dari Haul Gus Dur ini, dan tentunya kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa meneladani Gus Dur, akan lahir generasi-generasi Gus Dur lainnya setelah ini, dan semoga itu bisa menjadi senyum bagi Gus Dur di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.